Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam menanggapi sebuah buku karya Robert Murray berjudul Islamic Invasion. Ini memasuki bab kasih Tuhan. Robert Murray berkata, menurut kitab Perjanjian Baru, Yesus Kristus berkhotbah mengenai kasih Tuhan, dan contoh terbesar dari kasih tersebut terungkap di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya, secara berlawanan sekali, kita tidak menemukan satupun catatan di dalam Quran suci yang menunjukkan bahwa Muhammad pernah berkhotbah mengenai kasih Tuhan. Pada kenyataannya, betapa kasih Tuhan kepada manusia atau betapa kasih manusia kepada Tuhan tidaklah memegang peranan penting dalam khotbah Muhammad. Dalam Al-Quran atau dalam agama Islam, manifestasi kasih Tuhan tidak terbukti pada Islam. Sementara kekristenan justru menunjukkan bahwa kedatangan Yesus ke dunia merupakan bukti dan contoh yang paling luar biasa dari manifestasi kasih Tuhan kepada umat manusia. Tanggapan dan jawaban saya, jika misalnya benar ayat yang dikutip oleh Robert Murray itu benar-benar keluar dari mulutnya Yesus Kristus alaihissalam, maka Yesus Kristus telah melakukan kebohongan publik dan melakukan penipuan yang luar biasa. Kenyataannya, apa yang dibangga-banggakan oleh umat Kristen macam Robert Murray itu tentang kasih Tuhan dalam ayat itu tadi tidaklah terbukti sama sekali. Faktanya kosong, nol besar. Kita tunjukkan fakta-fakta kebohongan itu. Yang pertama, kita lihat faktanya dari dulu hingga sekarang tidak ada seorang pun yang percaya kepada ketuhanan Yesus Kristus alaihissalam yang hidup kekal atau yang tidak binasa. Semuanya mati, termasuk Yesus Kristus alaihissalam sendiri juga mati, yang sekarang berkubur di Jalan Kanyar Srinagar di Kashmir. Kedua, maksud saya, dunia ini sudah diciptakan oleh Tuhan 5 miliar tahun yang lalu, kira-kira begitu menurut ilmu pengetahuan. Sedangkan Yesus Kristus alaihissalam baru lahir kira-kira 2015 atau 2020 tahun yang lalu. Apakah selama kurun waktu yang miliaran tahun itu Tuhan tidak menciptakan dunia tanpa kasih? Saya ulangi lagi. Yesus baru diciptakan atau dilahirkan kira-kira
2020 tahun yang lalu. Apakah selama kurun waktu yang miliaran tahun semenjak diciptakannya dunia ini, Tuhan menciptakan dunia tanpa kasih? Sehingga baru ada kasih karunia Tuhan setelah Yesus Kristus alaihissalam lahir? Itu sangat naif sekali. Yang kedua, faktanya keadaan dunia setelah kelahiran Yesus Kristus alaihissalam yang dikatakan kasih karunia Tuhan tidaklah lebih baik dari keadaan zaman sebelum lahirnya Yesus Kristus alaihissalam. Peperangan dari masa ke masa setelah lahirnya Yesus Kristus terus berlangsung. Malah pada zaman akhir-akhir ini terjadi perang besar, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang menghancurkan negeri-negeri yang berperang, menyebabkan kematian jutaan orang, termasuk orang-orang Kristen sendiri, menyebabkan musnahnya harta benda, menyebabkan penderitaan jutaan orang yang masih hidup, menyebabkan lumpuhnya ekonomi, meningkatkan adanya gelandangan dan tunawisma di mana-mana, menyebabkan banyak janda dan anak yatim yang luar biasa di mana-mana. Sebelum ada perang salib, lalu saya ulangi lagi, sebelumnya ada perang salib, lalu entah perang apa lagi. Alam pun juga demikian. Gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran hutan, tanah longsor, gunung meletus, intensitas dan skalanya juga makin besar setelah Yesus Kristus alaihissalam dilahirkan. Bahkan umat Kristen yang katanya penuh kasih karunia Tuhan itu lebih banyak terlibat peperangan, eksploitasi dan penjajahan pada bangsa-bangsa lain pun juga dilakukan oleh bangsa-bangsa pemeluk agama Kristen, pengikut Yesus Kristus alaihissalam yang penuh keimanan. Kristen merupakan manifestasi kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang mana dan yang bagaimana? Apa bedanya sebelum Yesus Kristus alaihissalam lahir dan setelah Yesus Kristus dilahirkan oleh Bunda Maria? Sejarah kemanusiaan membuktikan dan menjadi saksi atas keserakahan bangsa-bangsa pemeluk Kristen pada abad-abad yang lalu telah menjajah, merampas kemerdekaan bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia yang dijajah dan dijarah oleh bangsa Belanda yang beragama mayoritas Kristen. Apakah dengan demikian bisa disebut bangsa Belanda itu adalah bangsa yang penuh kasih karunia Tuhan? Dan masih banyak lagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika mengalami penjajahan, mengalami diperas, dirampas hak-haknya, dieksploitasi sebagai bangsa, dan bahkan hingga sekarang ini masih saja banyak terjadi pemaksaan kehendak oleh negara yang kuat dan besar
kepada bangsa-bangsa negara berkembang. Inikah yang dinamakan kasih karunia Tuhan, ajarannya Yesus Kristus alaihissalam itu. Yang ketiga, anak tunggal. Anak tunggal bagaimana? Faktanya menurut perjanjian lama, Tuhan anaknya banyak. Coba perhatikan ayat berikut ini. Di dalam Kejadian 6 ayatnya 1 dan 2 bunyinya, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat 2. Inilah faktanya. Mana yang bohong? Anaknya Tuhan itu banyak. Anaknya Allah itu banyak. Terus dikatakan di dalam ayat yang saya sebutkan tadi itu, anak tunggal. Jadi yang anak-anaknya Allah yang banyak itu mengambil perempuan-perempuan anak manusia yang cantik untuk diperistri. Karena yang menginginkan anaknya Allah atau Tuhan tidak bijaksana kalau ditolak. Dan tentunya setelah menjadi suami istri dan bergaul, bercampur suami istri, lalu masing-masing pasangan punya anak, dan anak-anak mereka itu tentunya menjadi cucu-cucunya Allah. Dan seterusnya punya anak menjadi cicitnya Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Beranak pinak menjadi silsilah Allah. Dari dua data berbeda yang valid itu, lalu mana yang benar? Yesus anaknya Allah yang tunggal atau Allah punya anak-anak lain yang banyak? Artinya Yesus Kristus punya saudara-saudara yang banyak. Kenapa dikatakan anak tunggal? Demikian tanggapan saya atas buku Islamic Invasion mengenai kasih karunia Tuhan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.